Audio Jungle. Audio Jungle. Hampir banyak orang yang depresi, hampir banyak orang yang sakit mental. Sakit mental dan depresi itu terjadi karena perubahan zaman, karena iklim ekonomi yang tidak menentu, karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan perubahan sikap manusia dari tradisional yang modern semakin individualis. Nah, gangguan depresi itu juga akan mengenai kita. Oleh karena itu, sedapat-dapatnya kita bisa menghindari depresi itu supaya kesehatan fisik kita, kesehatan batin kita, dan kesehatan mental kita bisa bagus. Apa sih sebenarnya depresi itu? Jadi depresi itu kan perubahan kondisi emosional ya, dari perubahan mood, dari terpuruk, terus depresi, sedih, dan murung yang persisten, yang terus-menerus. Penuh air mata dan menangis, meningkatnya iritabilitas, mudah tersinggung, gelisah, amarah. Jadi kalau Anda itu terpuruk, sedih, depresi, murung yang terus-menerus, lalu suka menangis terus-menerus, kemudian mudah tersinggung, lalu gelisah serta amarah yang berkepanjangan, molor, itu pasti depresi. Nah, segera tangani sebelum lebih jauh akan merusak diri kita. Lalu depresi itu kan karena perubahan motivasi ya. Merasa tidak termotivasi, kesulitan melakukan aktivitas pada pagi hari, bahkan bangun dari tempat tidur, berkurangnya tingkat partisipasi sosial dan minat dalam aktivitas sosial, kehilangan kesenangan atau minat dan aktivitas yang menyenangkan, berkurangnya minat pada seks, gagal merespon pujian dan penghargaan. Kemudian depresi itu perubahan fungsionalitas dan perilaku motorik. Itu ditandai lewat bergerak atau berbicara lebih lambat dari biasanya, perubahan kebiasaan tidur, perubahan selera makan, perubahan berat badan, berfungsi secara kurang efektif di tempat kerja atau sekolah atau di rumah. Lalu depresi itu ditandai lewat perubahan kognitif. Perubahan kognitif itu tadinya kita cerdas, ingat, sekarang jadi lupa. Ya, itu ditandai oleh sulit berkonsentrasi atau berpikir jernih, berpikir negatif tentang diri dan masa depan seseorang, merasa bersalah atau menyesali dengan kelakuan buruk di masa lalu, kurangnya rasa percaya diri, dan merasa tidak memenuhi syarat, berpikir akan kematian dan bunuh diri. Jadi depresi itu ditandai oleh 4 perubahan. Perubahan pertama itu perubahan kondisi emosional yang saya sebut di depan tadi. Yang kedua, perubahan motivasi. Yang ketiga, perubahan fungsionalitas dan perilaku motorik kita, fisik. Nah, yang keempat, perubahan kognitif, pengetahuan kita. Kalau 4-empatnya itu kita rasakan dan terus-menerus, segera konsultasi ke psikolog atau konsultasi ke teman atau ke yang lainnya. Nah, berikut ada kuis yang silakan dijawab ya atau tidak. Kalau Anda jawabnya nanti ya, itu berarti Anda depresi. Dan kalau jawab yang nomor 12 itu ya, segera konsultasi ya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, selanjutnya ambil kertas ya. Beri nomor 1 sampai 12, lalu jawab ya atau tidak. Ya, di teks berikut. 1, saya merasa sangat sedih hampir atau sepanjang waktu. Ya atau tidak. Saya tidak punya energi. Ya atau tidak. Saya sering menangis saat sendiri. Ya atau tidak. Yang keempat,
Saya kehilangan minat pada hampir semua aktivitas yang saya sukai. Ya atau tidak? 5. Saya lebih banyak atau kurang tidur daripada biasanya. Ya atau tidak? Saya tiba-tiba mengalami kenaikan atau penurunan berat badan secara signifikan. Ya atau tidak? 7. Saya sulit berkonsentrasi, sulit mengingat, sulit membuat keputusan. Ya atau tidak? 8. Saya merasa tidak punya harapan akan masa depan saya. Ya atau tidak? 9. Saya merasa tidak berharga. Ya atau tidak? 10. Saya merasa cemas. Ya atau tidak? 11. Saya sering jengkel dan sebelumnya tidak pernah begitu. Ya atau tidak? 12. Saya memikirkan tentang kematian dan bunuh diri. Ya atau tidak? Nah, kalau dari 12 itu ada jawaban ya, Anda ada tanda depresi. Tapi kalau semuanya jawab tidak, sempurna, sehat. Itu tes mandiri yang disampaikan oleh Neville Jeffrey dan kawan-kawan pada buku Psikologi Abnormal di Dunia yang Terus Berubah. Jadi itu rumusan yang sudah dibuat oleh Neville pakar psikologi abnormal, Neville dan kawan-kawan tentunya. Kalau Anda menjawab nomor 12 itu ya, wah ini sudah segera konsultasi. Karena nanti akan tertanam dalam pikiran kita seterusnya. Ya. Nah, depresi ini punya banyak tingkat. Ada depresi yang paling berbahaya itu depresi mayor atau depresi yang menetap dalam diri kita. Lalu kalau yang ringan-ringan ya sekadar gangguan emosi. Nah, depresi itu kan ada 5 gejala. Ya, yang pertama gejala periode 2 minggu berturut-turut mewakili perubahan dan fungsionalitas sebelumnya. Setidaknya satu dari gejala yang tampak adalah mood depresi dan hilangnya minat atau kesenangan. Depresi hampir sepanjang hari, hampir setiap hari, seperti yang diindikasikan dari laporan subjektif, misalnya merasa sedih, hampa, tanpa harapan, atau observasi yang dilakukan orang lain, tanpa ingin menangis. 2. Hilangnya minat dan ketenangan terhadap semua. 3. Penurunan berat badan. 4. Insomnia, susah tidur ya, terganggunya atau melambatnya psikomotor pada setiap hari, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari, merasa tidak berharga atau berlebihan, dan rasa bersalah yang tidak seharusnya. 8. Hilangnya kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. 9. Pikiran yang muncul. Nah, ini sebaiknya tidak bisa terjadi. Nah, kaum lansia, dia lolos pada depresi itu. Kaum yang usia lanjut, umur panjang, dia lolos dari jebakan depresi itu. Nyatanya bisa usia lanjut. Yang sehat, tapi ada yang umur lanjut tapi sakit. Tidak berfungsi yang lainnya. Nah, ini segera refleksi diri di aspek mana yang terasa sakit dan mengalami penurunan, dan itu lakukan saja perbaikannya. Jadi pada gangguan depresi itu kan ada gangguan depresi mayor. Ini 12% pada pria, 21% pada wanita. Jadi wanita itu justru lebih banyak depresi daripada laki-laki. Ini terkait dengan urusan rumah tangga. Lalu ada gangguan depresi persisten yang terus-menerus, itu 4,3%. Lalu gangguan diaforik, pramenstruasi itu tidak diketahui jumlahnya ya. Lalu ada gangguan bipolar dan gangguan siklotimik. Tapi nggak usah berpikir itulah. Yang penting sederhana, mengalir,
apa adanya, di sini senang, di sana senang. Kita tahu 12 tadi itu ciri depresi. Maka 12 tadi layak kalau Anda menjawab tidak. Demikian, semoga Anda tidak depresi. Usia lanjut harus sehat. Salam Kayan No Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.